Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نور الأنوار سر الأسرار وترياق الأذكار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا ومولانا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, Guru Ulun, Guru Pian Barataan, Guru Junaidi, rasa kada pantas sebujurnya di sini, tapi karena diurang to ini gawian Guru Sabran yang mengundang ke sini, ya alhamdulillah kita berhadir di sini. Mudah-mudahan kita di sini dasar bujur diakui Rasulullah kelak sebagai umatnya yang benar-benar cinta kepada beliau. Yang ulun muliakan juga Guru Zuhdi, ulun tadi berpinjam pasidin ngaji, ini rasa di kasetnya gini kah aja ulun. Ya Allah ulayan sidin, ini yang bujur-bujur merasa ulun ni wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat nyaman banget. Para taguring tadi yang aneh juga dibangun nih. Alhamdulillah, alhamdulillah kada lepas dari lidah kita bersyukur kepada Allah karena telah memperjalankan kita pada malam ini berkumpul di sini memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tadi buhan grup maulid dari mana nih? Pasayangan. Siapa yang sayang? Subhanallah, mendengar buhannya tadi luar biasa. Karena apa? Itu nih orang-orang yang bersalawat ini berdoa di hati, mudah-mudahan lidah buhannya ini yang membaca, yang mendengarkan ini terbiasa selalu basah dengan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ada kegampangan kita meninggal kaina itu, apa yang keluar mata muntung kita tuh apa yang kita biasa. Tak biasa apa? Oh, aku gampang aja kaina aja. Yang penting bila qaulul la ilaha illallah masuk surga. Ada kegampangan. Itu wayahnya kalau bahasa buhan iblis lawan Tuhan pasukannya itu injury time udah. Tahu lah main bola injury time. Tahu lah. Ada tahu apa ya? Ada tahu kan? Injury time di masa peampihan sudah. Para hadis sudah babaknya. Makanya Tuhan iblis, mana setan-setannya kelas SD mundur dulu, SMP mundur. Ini panglima-panglimanya turunan kurang ini sudah injury time. Kita manggil gurunya. Jadi untuk husnul khotimah itu tergantung kebiasaan kita. Yang tak biasa lidahnya basah dengan salat, insya Allah kada cuma bersalawat, insya Allah Rasulullah hadir. Karena apa? Kalau sidin hadir, insya Allah kada insya Allah itu mesti husnul khotimah. Karena apa? Gangguan itu kada wani bang kalau sidin datang. Jadi luar biasa bukan pasayangan ini. Jurang to kada cuma di sinilah pas latihan gini bukannya bersalawat. Nah ini kita yang mendengarkan pun mudah-mudahan selalu dibasahi lidah kita dengan salawat kecintaan kepada Rasulullah. Salawat dan salam kita haturkan kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita diakui juga kecintaan kita oleh Rasulullah. Kada sekedar kita ngaku-ngaku cinta kepada beliau dengan cara kita hadir di sini pun kan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Kita senang dengan adanya Maulid Isra Mi'raj, maka mudah-mudahan di situ kita senang, itu tercatat sebagai orang-orang yang cinta. Alhamdulillah hari ini ulun bisa, kenapa kau ulun di mana-mana mesi kada menggitir, nama di guru ini ya kayak blank. Makanya ulun tadi membuka dengan kata ulun berserah diri, la haula wala quwwata, berserah diri. Ulun blank pada datang, ya Allah kok guru yang hadir di sini. Habis tuh materi di kepala ini, ngapa lagi dikisahkan? Cuma dalam Isra dan Mi'raj ini jelas sebelumnya kan, sebelum ulun memulai ini sekira pinandu berataan ada tadi tersalah sedikit aja pangaran toh, ngaran ulun Nur Khazin Fahimi Hamdi, ada himinya. Kebiasaannya tahu ngaran abah ngaran kayak itu ayo udah. Ya abah mudah-mudahan Nur Khazin, Khazin itu artinya perbendaharaan. Nur Khazin, mudah-mudahan anakku kayaknya jadi perbendaharaan, cahaya perbendaharaan Nur. Ini kada paham juga, cuma niat kuitan kayak itu. Dalam Isra Mi'raj apa gerangnya kalau kita ambil hikmah dulu, yang penambahan dulu. Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sesudah sidin dicoba dengan cobaan yang luar biasa. Benarlah kata pepatah Arab yang mengatakan wa man ladzatu illa ba'da ta'abi. Jurang tuh nyaman tuh imbah uyuh. Kada ada kenyamanan, kada ada kenikmatan kecuali sesudah uyuh. Jangan tak makan durian aja dulu, mengikuti duri, menguyok dalam duriannya, dapat isinya. Inna ma'al usri yusra. Jadi sesudah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Nah itu yang kalau kita ambil, kita wah ini tahu berapa kali tasmiyah dah, imbah kupit betasmiyah sidin umikun. Ini kambingnya kan udah sampai ke rumah, sudah timbul ganti ngarannya. Ini ada lagi ngaran hanyar kada salah puluruna. Pina bibinian aja lah, umikon puluruna, pina bibinian aja. Cobaan-cobaan ini kita pandang ini sebagai jurang tuh kayak durian kulitnya. Nah bila sudah tercapai kulit durian, mesti imbah buka kulitnya, mesti yang kita dapatkan itu isi durian. Musibah itu kita terima. Ya Allah, ini corona kada ampe-ampe, pandang itu sebagai kulit durian. Maka nikmat kita memandangnya, oh iba ini ulun hendak dapat durian yang manis. Maka kada ada lagi suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu dicoba. Kan sidin tuh awalnya dakwahnya bebatak lah apa enggak sembunyi-sembunyi. Nah, sembunyi-sembunyi imbah dapat perintah dakwah secara terang-terangan ya Rasulullah. Ya Allah, permusuhan dari kafir Quraisy ini luar biasa. Jadi sidin tuh lah pokoknya macam-macam ya sudah disakiti buahnya, dia apa-apa buahnya. Puncaknya pelindung Rasulullah itu meninggal siapa? Paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini melindungi benar kemanakan sampai sidin pasang badan. Mbah itu kan sebelum Abu Thalib meninggalkan istri beliau yang jadi meninggal duluan, maka istri ini yang paling melindungi dua. Siti Khadijah ini kusugihnya kayak apa lagi? Penyukihnya waktu itu ibaratnya munduan binian nih gelang sampai ke katiak tuh masih kalah lagi lawan kekayaan beliau ini. Sesudah masuk Islam beliau hibahkan kekayaan itu untuk perjuangan Islam, bahkan baju-baju perang itu dari duitnya Sayyidatuna Khadijah. Jadi sampai sidin itu menyumbangkan hartanya. Terakhir itu kan sidin lagi menyusui Sayyidatuna Fatimah, ngaran kada tapi ada yang dimakan. Amun kita orang tapi pucuk beli masih kau kutik ini kada lalu lagi. Jadi nutut itu hampir kada ada nutrisinya yang diisap oleh Sayyidatuna Fatimah Al-Zahra itu sampai darah mahabang yang keluar.
saking kada kau akan datang Rasulullah. Imbah datang Rasulullah, imbah berdakwah sidin kan kauyuhan. Datang disambut Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Khadijah barabas sidin ditambah taguling. Apa yang dicangangi Khadijah wajah sang kekasih ini. Bata cangangi titik banyu mata. Nangis sidin. Kadang gagu Rasulullah berapa nangis sekalinya banyu mata kada karasan titik karena Rasulullah tak bangun. Jangan Rasulullah malah istri tercinta nih. Kenapa nih nangis? Nyesal kayak Khadijah. Kawin pun nyesal. Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Kada ya Rasulullah, ulun keingatan bahari. Banyak harta. Dakwah kasih ini. Kada khawatir ulun nih pakai duit ini. Gak sadar ini pakai. Wah ini apa lagi ya Rasulullah? Ulun hendak makan topian tapi kada ada lagi. Yang disedihkannya itu apa? Kada ada yang kawan membantu Rasulullah. Sudah habis hartanya ikhlas luar biasa tetap sidin. Hendak membantu Rasulullah sampai sidin berucap apa? Ya wahai kekasihku, kalau kayaknya ulun meninggal nih. Misalnya ulun meninggal sudah tak dahulu pada pian hendak dakwahnya hendak menyeberang sungai misalnya, tabuk ya Rasulullah kubur ulun, ambil tulang ulun susun jadi rakit pian menyeberang pian pakai tulang ulun. Saking mahabbahnya wajar kalau beliau ini mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal Sayyidatuna Khadijah, itu meninggal Pak Mansidin. Makinnya buhan kafir Quraisy kehimungan kadada lagi tameng pelindung Rasulullah. Di sana tuh sistemnya sistem keturunan. Anggap ini keturunan karena Rasulullah itu dari Bani Hashim. Jadi sistem keturunan bila keturunan atasnya tuh mau melindungi aman. Ini ada kelompoknya Bani apa misalnya ini anak cucu Haji Adul, ini anak cucu Haji Imo. Jadi keturunan ini lah, oh ini keturunan kami lindungi, maka terjaga di sana. Ketika Abu Thalib kadada yang menggantikan itu adalah Abu Lahab, kisahnya hanya menjagai, oh ini keturunan kami, tapi di belakang Rasulullah dipergerakan. Sampai Rasulullah itu cobaannya sudah amul huzn, ditinggal dua tameng pelindung Rasulullah ini hendak dibunuh sidinlah. Hendak dibunuh sampai Rasulullah itu kadada merasa aman lagi. Sidin ikhtiarnya jalan datang ke Bani ini ke hakun ke jadi pelindung kadada. Jadi Rasulullah kada aman nabi. Lalu sidin hendak berangkat ke Taif kadengaran buan kafir Quraisy. Hai, hendak tulak nih. Kita pikirkan nih. Kayak apa kita pikirkan? Pokoknya kita saluk, paham namanya lok? Apa gitu? Kita saluk apa guru bahasa Indonesianya? Kepung. Nah, kita kepung. Sakulilingan rumahnya kita kepung, jangan sampai nya keluar. Bila nya keluar, langsung pokoknya. Jadi buhannya tuh malam itu udah berkeliling di rumah Rasulullah tuh berkeliling. Inti ini kalingok nah ini di jendela nah kayak itu banget cuma intip nah di jendela. Oh masih ada sih deh. Lalu Rasulullah kita dikepung nih. Lalu dikiaulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali kayaknya nah Rasulullah ini tetap ada ikhtiar, berstrategi, berteknik, anak tulak nih. Ali hakun kabarabah di kerabahanku. Jadi bila buahnya maintip, masih ada batisnya tuh. Berarti kan ada tulak. Intip, oh masih ada tuh. Tuh lihat kuku batisnya kalian bertambahnya. Jadi ahli mahakuni. Padahal masih halus, halus lagi pada ini. Tapi sudah wani mengorbankan nyawanya kepada Rasulullah saking cintanya. Seandainya kafir Quraisy membuka bang, ada medhi lagi yang berabah tuh timpas buahnya meninggal. Wani ahli menyerahkan nyawanya pada waktu itu menggantikan Rasulullah. Jadi Rasulullah langsung aja berkiawan nih karena anak dibunuh nih. Rasulullah minta kawani lawan Sayyidina Abu Bakar kan sini kan nih ya Rasulullah kenapa tuh Ali sudah berabah sadang sudah kita iya kah Abu Bakar ini gelisah aja juga yang di luar sana tuh ada yang harit Rasulullah ada yang tombak
adanya karis ini apa Pak? Ya Rasulullah, buka lawang. Begini kan buka lawang, ambilkan sidin pasir, dibaca akan sidin kan, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ditimpakan sidin pasir. Jadi bukan kafir Quraisy yang akan tiup pasiran ini teguring. Ada yang beliuran, ada yang behemusan, macam-macam teguring. Nah ini kelebihannya diberikan Rasulullah lah, jangan dicobai di rumah. Kuitan minang ngantuk-ngantuk urun ambil pasir supaya sidin teguring. Wah, membaca aja nang waja'alna min baini aydihim saddan. Oh, itu tampilin kuitan wara. Ini Rasulullah taguringan berataan. Ayo Abu Bakar kita berjalan berdua terus. Abu Bakar nih jangan ngomong ke belakang, musia buahnya bangun ya Rasulullah. Ayo kita berjalan terus berjalan Rasulullah sampai karena lapah udah kita ajuan berjalan istirahat. Jangan kalau pindah buahnya datang apa kita bebinculan ya Rasul, jangan kita taruh di ayah ulun gendong biar jangan sampai kalau hiburannya dapat ulun melihat tadi yang guring talior tadi itu di tangannya karis. Jangan ya Rasul, kita harus ditenangkan Rasulullah. Abu Bakar kan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ini kalau Rasulullah yang berucap lah lain rasanya. Namun kita melihat ketakutan, ulah tahu malah lain rasanya. Kayak Qori tadi, dasar wajilat qulubuhum itu sampai kayak tujuan Umar, kayak Abu Bakar langsung tanam. Inggih ya Rasulullah. Nah kita istirahat di situ, ada guha, ada guhanya, guha sur. Kita istirahat situ dulu berdebat. Lamun guhanya datang ke sini Pak, ayo aja Rasulullah. Hadang dulu ya Rasulullah. Ini kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Ayo jangan masuk dulu, ulun cekakan. Kalau bin kaca-kaca, kalau bin ada tahi cacak atau apa, ada tahu ngaran kadap di dalamnya Rasulullah. Kalau ada binatang apa-apa. Nah, jadi Abu Bakar masuk pegimitan hahar. Oh ini tahi cacak. Oh ini. Sampai ya Rasulullah aman. Masuk. Ya masuk Rasulullah. Ini. Ya Rasulullah kan istirahat berapa. Tapi Abu Bakar ini berarti sahara ini ada tahara, ada luang di tanah. Nah ini luang apa nih? Sakuni yang kene. Ada bapak Rasulullah nah ngaran kekasih cintanya luar biasa. Rasulullah berabah ya sudah hilang daripada ketakutan. Ulun untuk kopi ya Abu Bakar lubang tadi. Nah itu kopinya pakai betis. Berguring Rasulullah berabah di paha Abu Bakar. Sekalinya dasar sarang tadung, maka tadungnya tuha. Sesingot buban ada tadungnya nih. Kada ini ulang tadi yang buban tadi. Kada di sini jangan kalah nih. Ulun gair katulahan sidin ini, jangankan sidin, anak sidin sudah senior ulun, paguran ulun. Apalagi kasih, jadi kada biar tadi yang beban yang lain lah. Jadi tadung ini melihat, kenapa nih? Biasanya kada seumuran kita tadung kada suabulah lawang nih, kenapa nih? Tidak ada lawangnya tertutup. Ada berarti sebuah cium-cium. Nah bau betis nih. Tapi berarti sebuah kayak itu ada bukan dan itu bang. Cium. Habis itu mahal pengapa aja tadung, patok tadung. Kita kacut, takipik, syukur kedebangan Rasulullah. Apa gini ya Abu Bakar? Habis takipik ternyata racunnya ular itu menjalar. Sakit kan sakit ada semua kan. Tapalo dingin ya Allah. Sakitnya hendak negara kalau pindah kekasih bangun. Maartin doa Muhammad sampai tapaluhan dingin ya Allah. Sakit banget. Habis itu ternyata karena ma'arif sakit tak kalau dingin paluhan tuh netes juga. Akhirnya membangunkan Rasulullah. Ya tak bangun Rasulullah melihat muha kawan itu nama sam bener. Anu kaya puasa nggak ada ingat sahur dah ya. Bina muha ini nama sam nih. Kenapa ya Abu Bakar? Kada apa-apa, kada ngaku. Kada apa-apa ya Rasulullah. Istirahat aja. Bujur anak
Ada jangan dilihat ada apa. No, bete sulun betul tadung. Ya Allah ya Rasulullah. Habis itu Rasulullah angkat betes. Lalu diludahi Rasulullah, tangan beliau disapukan ke bekas patukan tadung tadi, ambil langsung. Tapi ini jangan dicobain, pulang di rumah lah. Kalau bang ada melihat kawan patok tadung, cowoknya meludah itu ditamus kawan. Bisa tapi ya saat meninggal di situ. Ini keutamaan Rasulullah, air liurnya aja menjadi penyembuh. Karena Rasulullah ini mendapatkan mukjizat. Sebujurnya berataan mukjizat Nabi sebelum Rasulullah ini ada pada diri Rasulullah. Di antaranya Nabi Muhammad pun bisa berbicara dalam binatang. Dikira Rasulullah dong keluar, nyet keluar si tadung tadi. Hendak sari ke Rasulullah, kenapa kamu waninya mematok batis sahabatku? Kada tahu kayak ini sahabat Rasulullah. Ujar ular tadi, kayak ini ya Rasulullah, ulun bahari puluhan tahun ini Tuhan sudah lah, jadi gini bahasanya bahari masih bentuk hintalo ulun neng puluhan tahun bahari masih bentuk hintalo. Iba ulun memacah keluar ulun dapat kabar bahwa suatu saat kekasih Allah akan hadir dan mampir ke tempat ini. Puluhan tahun ulun menghadang ya Rasulullah, hendak memandang wajah pian. Pas harinya pian datang, British ketukupan di luangnya. Ulun kada peduli, yang ulun pedulikan ulun hendak melihat wajah pian ya Rasulullah. Makanya apapun yang menghalangi ulun patok. Melihat ini Rasulullah tersenyum, mendengarnya apa aja Rasulullah. Ini termasuk yang cinta padamu, disuruh Rasulullah beli. Habis itu kan kayak ambil di situ bang. Jadi pas Rasulullah mengatakan buahnya tak bangunan sudah. Ya rasa ya Allah. Gimana begini aja? Ada di Jombang bare lah. Ya. Pilih terang aja. Ya Allah, langsung buahnya menyasar kepada Rasulullah tadi. Ambah kemana nih? Bagas terbang diumpati buahnya. Tapi dengan izin Allah masuk ke dalam itu burung dara. Ke dalam gua itu burung dara. Habis itu napakah? Nah kayak binian ke pembukaan lapen udah. Hanya burung daranya. Hajan keluarin kalau tahu. Hajan belum keluarin kalau duduk kayak lagi di sana. Burung daranya di luar pulang laba-laba. Nah maulah sarang. Apa gendang lawa kah bahasa Inggrisnya? Iya gendang lawa. Nah jadi sarangnya ini tertutuplah gua itu dengan sarang laba-laba tadi. Datang buhan kafir Quraisy ke sana. Nah datang bawa ubur. Kok kadap ya di sini ya? Wal ada sinyal ada sini wal ada. Cinta basintar HP ini pun ada barilah. Uburnya ubur aja. Dengan izin Allah memang ada yang parak dengan gua sur. Abu Bakar ini baginanya menggitir ya Rasulullah. Buahnya di luar pinangnya tuh ada ketapak betis. Tapi pas parak ke gua sur, menjenguk di muka gua sur nih ada gendang lawa. Ada mungkin ada yang masuk. Kalau ada yang masuk kan pasti rakai marah. Gimana gitu belikit di baju kada paham. Rakai, hancur. Ini kan masih utuh ngaran seorang pulang, masih baik. Jadi ulun ini utuh di kia orang kada yang tahu ngaran asli lo kasih dari kada tahu. Orang tahunya utuh kuring. Apa gawin guding di orang ini waras kakak dia kan. Tapi utuh dia ada penyusupinya pak. Utuh UTUH utuh. Ustadz lain, T tuan guru lain, ulama lain, H hanya menyampaikan apa yang disampaikan ulama. Yes, teman-teman, ulun nih ini begini banget, senior. Jadi imam melihat itu, asal ada mungkin ada yang masuk, kan gendang lawan masih baik. Tiba kamu jenguk ke dalam belah, sakanya di dalam ada bulung dada. Lagi maharamnya mesti ada orang di dalam pun ada tabangnya
Mana ada pasti itu kan mungkin bentaluan. Ini berarti burung lawas. Burung lawas lah. Lain pula. Burung lawas bintang lu biji tadi. Mana? Astaga. Anak-anak ini cepat paham dulu ya. Ini burung lawas kada mungkin ada yang di dalam. Akhirnya putus asa banyak bulikan. Tapi bulikan memang bawa hati sangkal. Berapa ikung orangnya berpuluh-puluh ikung mah ngurung rumah ya lapas saja juga dicari sampai ke jejak betisnya ya kada dapat juga. Akhirnya penang sugi-suginya mah ano mau makan sayembara. Apa sayembara itu? Pokoknya berlumbaan siapa yang dapat membunuh Rasulullah maka dapat 100 ikung unta. Ngomong seikung anggap 10 juta aja 100 semiliar loh. Jadi apalagi ini kontrakan belum bayar, BPJS kadang daftar, listrik berbunyi, pipis anak pulang habis. Hendak umpat sembarang ini aja. Jadi Rasulullah tetap dikejar. Ada seekong yang ngarannya Suraqah bin Malik. Ini ahli jurang tuh mencari jejak, maka ahli kuda. Gua takut mau pokoknya nyari mencari jejak harap juga. Wah keliling-keliling sakainya ada warganya kucing. Ulun tadi ada melihat pang rombongan berjalan pinanya itu Rasulullah lawan lawan Abu Bakar tadi pinanya. Mandangar itu ini raja teknik nih Suraqah nih. Lain itu Haji Sabran lawan Haji Juni. Sakira orang kada umpat mencari gimana akannya lain. Ada lainnya sadang dabuliknya pakan kuda nih. Ada informasi Rasulullah arah ke sana. Tapi bepadahnya lawan sangat lain dah. Haji Junaidi lain pian bang lah kada Haji Junaidi yang lain dah. Lawan Haji Arsad itu yang berjalan lain Rasulullah lain membebilang do aja. Akhirnya kada ada yang mencari kecuali inya. Menyasahlah Suraqah bin Malik ke Rasulullah karena ini berkuda sampai ketemu sudah ke baginda Rasulullah. Wah menating parang naik, wih unta 100 ikong kulihan. Ternyata kudanya ketika mendekat Rasulullah dengan izin Allah batisnya itu apa namanya sih tepajal. Ngerti nggak kamu? Tepajal. Tepajal nggak ngerti. Kejelobok. Paham nggak kamu? Kejelobok itu ya bahasa Indonesia tinggalam. Nah batisnya tinggalam sampai separuh kudanya tadi. Jamuk Suraqah kanan kadada, kiriwa kadada, belakang kadada. Ada Rasulullah di hadapan minta tolong lawan siapa enggak? Supan lawan si Dini, gengsi tapi tinggal terus. Akhirnya ya Rasulullah, ulun tinggal nak kacawat pasukan pas nerga. Bantu aku ya Rasulullah. Melihat Rasulullah langsung dibantu Rasulullah, diangkat Rasulullah. Ada ya Suraqahnya boleh keingatan kilometer listrik berbunyi pempes anak habis makanya yang akan terulang anak-anak ini 5 jutaan habis marhab dia suka berpulik pulang ingin mengejar Rasulullah karena tergiur 100 ekor unta tadi parah sampai ternyata terjelubung lagi dia maka lebih dalam tenggelamnya. Nah, ada tolong siapa pulang? Ya Rasulullah ada pulang. Wah apa yang datang? Nah, diangkat Rasulullah. Dan lihat sampai 4 kali Suraqah ini kebulik kena membunuh Rasulullah. Yang akhirnya kan ya Rasulullah apa yang dimintanya oleh Rasulullah? Ya Rasulullah udah jangan dikisahkan pada ikan kesini dan bulik kena. Ya bapak dah kada tahu. Jadi ketika berangkatnya hendak membunuh Rasulullah, buliknya Suraqah menjadi penolong Rasulullah. Pokoknya dikaburkannya urusan Jadi kada tahu kada ada yang tahu arah Rasulullah kemana Rasulullah berangkat ke Taif. Harapan sini Mbah Amul Huzennya apa? Hati sudah hancur lebur ibaratnya ditinggal paman, ditinggal istri tercinta, hendak dibunuh orang, diusir pada kampung halaman. Tujuan ke Taif apa? Dapat perlindungan. Diterima ternyata apa yang diterima Rasulullah di Taif apa?
Rasulullah malah diperlakukan dengan buruk, sampai ada yang menawaki Rasulullah, mulut kotor keluar menyebati Rasulullah. Ya Allah, harapan hati ke sana Rasulullah, bertolong ke sana, ternyata diperlakukan sampai Rasulullah ini sabar aja. Malaikat memang geriki, malaikat penjaga gunung datang, ya Rasulullah, kalau bukan arwahnya sudah tawakal juga gunung hendak ditawakakan buahnya. Ya Rasulullah, jangan, mudahan buahnya dapat hidayah. Sampai apa kecintaan Rasulullah, amun buahnya kada dapat hidayah, kalau pinapang anak sidin barang kena anaknya kada dapat hidayah, kalau pang cucunya. Cintanya Rasulullah kepada umatnya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah munajat kepada Allah, minta ampun atas segala kekurangan ya Rasulullah. Ya Rasulullah apa? Ya Allah, kemana lagi pian perjalankan ulun habis ini? Apakah menghadapi orang yang akan memperlakukan buruk lagi, atau ulun dilemparkan ke musuh ulun yang hendak membunuh ulun? Ya Allah, demi Allah, ulun kada pernah peduli dengan itu selama engkau kada murka dengan hamba ya Allah. Cobaan kayak ini ridho Rasulullah. Makanya itu sesudah itu kan Rasulullah diberi hadiah. Hadiahnya apa? Ulama banyak yang sepakat bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah hiburan, hadiah. Karena nikmat tertinggi manusia adalah bisa memandang wajah Rabbnya. Ini nikmat tertinggi. Maka dikatakan kan sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu kalau kita bujur-bujur hati kita sudah sampai, maka kita seyogyanya kita sama mi'rajnya Rasulullah. Ada sedikit orang yang sudah merasakan halawatul iman ngarannya, halawatul ibadah, nikmatnya sembahyang tenang. Bahkan ada diceritakan guru orang nang bila tiap kali merasakan ketika sembahyang tuh langsung junub, ampun maaf, karena saking nikmatnya. Bahkan sahabat-sahabat dulu bila ada pedang menancap, panah menancap, hendak mencabutnya sembahyang dulu. Erat sembahyang dicabut, kada berasa karena mi'rajnya bujur-bujur. Lantas kita bang yang jaga ini kawakah? Menulun masih belajar bang. Tapi kawak karena apa? Status Rasulullah diutus apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semuanya. Kada ada pilih kasih rahmatnya Rasulullah. Anum kah, tuha kah, sekolah pesantren kah, sekolah umum kah, kalau itu yang dipilih Allah untuk dibukakan fotonya, bisa sampai mi'raj kepada Allah, bisa jadi. Jadi kadang mesti bang penceramah, no sampai gerak, belum tentu bisa jadi yang duduk. Maka kita jangan orang itu berburuk sangka pada siapa aja, bisa jadi inya yang dipilih Allah. Ketika itu Rasul mi'raj Rasulullah kan naik ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam Isra Mi'raj ini kalau ayatnya kan diawali dengan subhana, guru. Subhana ini maha suci. Allah ini sudah suci bahasanya. Bekaku pulang menyebut subhana maha suci ya Allah. Maksudnya ini apa gerak? Allah ini sudah suci, maha mampu dan suci dari ketidakmampuan. Maha kawa, suci dari yang kada kawa. Allah hendak menegaskan peristiwa ini mungkin di luar akal sehat orang, tapi subhana, Allah maha suci dari ketidakmampuan. Allah pasti mampu. Allah hendak mengingatkan itu. Maka disinilah kada sampai lagi logika kita, maka zauq yang harus sampai, rasa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala harus sampai. Itu yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar, dikisahkan Rasulullah nih semalaman itu dari Makkah ke Palestina itu naik kali salat subuh mulai pulang. Amun bukan kabeh Quraisy nah ada yang mano himbung, ada yang berhidik-hidik kehimbungan dapat pulang kita bahan menyambete nyata kada kawadah mustahil, tambah lagi kisahnya, tambah lagi biar orang banyak dapat. Nih ada yang sampai bersalamatan bagiawan besar wana Muhammad tuh ada kisah ada masuk akal besar wana kita keselamatan. Jangan percaya lagi bukan kafir Quraisy. Tapi kalau sekelas Abu Bakar kada itu, dia bukan kadang memastikan bujur kepada Rasulullah. Siapa geraknya mano? Ujar sahabat kan benar, ini perkataan dari Rasulullah.
Apa jawaban Abu Bakar? Kalau ini dari Rasulullah SAW, lebih dari itu pun aku percaya. Ini sudah memakai zauq, rasa. Maka ketika Isra dan Mi'raj, nah sini kena pemecahnya. Makanya tadi disebutkan kan juga jurang tuh mau kada mau kita tagatuk ke bahasan ini. Isra dan Mi'raj Rasulullah naik kena sampai ke titik Sidratul Muntaha yang mana tuh Jibril mengawani. Di Jibril, ya Rasulullah, dulu abian belum ketinggal aja. Ya Rasulullah mematah nih kawan. Apa mematah nih sampai ya Rasulullah la ya terukul khalilu khalilahu. Kalau kita bakawan bersahabat kada mungkin ninggalakan kawan berjalan surangan. Maka kita makan matan Makkah Madinah Makkah sampai ke Palestina sampai ke sini nih berdua kada mungkin meninggalkan. Kada boleh mematah itu ya Rasulullah. Dijawab Jibril, kada damin tuh bang sasinti lagi ulun maju maka hancurlah ulun, karena di sini sudah ada hijab Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan nih hijab yang kada pernah disentuh oleh makhluk tuh 70.000 hijab menurut Zalim. Jadi kada pernah dibuka sekalipun hijab ini, bahkan Jibril pun kada pernah ujar. Dan kalau Imam Ghazali mengatakan hijab ini diantara jurang untuk anasirnya itu adalah cahaya. Makanya Rasulullah asa ma'anyaki pulang ke Jibril, ya Jibril, bukankah engkau terbuat dari cahaya dan hijab ini cahaya? Asa ngeramput dah kada kau berlalu ke sini. Apa jawaban Jibril? Benar ya Rasulullah, aku terbuat dari cahaya, tapi bukan cahaya langsung seperti engkau. Makanya dalam doa tadi salawat ini itu rahasianya, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, berikutnya fil akhirin. Kok ada dua Nabi Muhammad, fil awalin, Nabi Muhammad yang awal, Nabi Muhammad yang akhir. Ini pinandui bujur-bujur dua kasaikung. Fil awalin itulah yang sumber daripada alam semesta, yang dikatakan Jibril yang langsung dari cahaya Allah. Makanya Rasulullah bisa sampai. Makanya ada yang mengibaratkan ini, kalau boleh mengibaratkan aja, ibarat matahari. Tahu lah matahari. Apa yang kau sampai ke matahari? Tawak sandal, hancur sandal. Tawak kaos dalam, hancur. Tawak hancur, beneran hancur. Kada mau sampai ke matahari. Yang bisa sampai ke matahari apa? Yo, tahu lah. Ada tahu pulang. Yang bisa sampai ke matahari itu cahaya mataharinya seorang. Makanya di situ ini hakikat yang bujur-bujur harus kita sadari, bujur-bujur bahwasanya ketika tahiyat akhir itu kan ada jurang tuh diabadikan dialog antara Rasulullah dengan Allah. Ini yang luar biasa. Mungkin kita rasakan di situ barang. Bukan ibaratnya yang lain kada, tapi minimal waktu kita membaca itu. Pertama Rasulullah kan sampai sudah di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya Allah apa? Salamnya Rasulullah kepada Allah, mengatuk lawangnya Allah ini apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini mengatuk, hadirkan ketika tahiyat itu, hadirkan Allah, hadirkan, khusyukkan diri, hadirkan Allah. Berikutnya apa? Jawaban Allah kepada Rasulullah apa? Ibah Rasulullah salam, ya Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi pas tahiyat betul-betul Allah sudah bisa hadirkan sumber alam semesta tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena assalamu alayka, salam kita ini salam yang pasti sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu dikembalikan roh sidin untuk menjawab salam ini. Masa sidin ajarkan menjawab salam itu wajib, tapi sidin kadang menggawe, kadang mungkin mesti. Dan domirnya di situ Assalamualaikum, salam atas engkau kita berhadap. Tapi kita kadang merasanya marga apa? Ya ada yang sinyalnya tuh masih H, ada juga yang E, G.
Padahal hadir Rasulullah. Kawan di Subarang cuma sinyal kada baik halo. Hahaha, kawan di Subarang. Padahal kawan mau ucap halo, tapi sinyal kita, bersihkan sinyal kita, maka merasakan kehadiran beliau. Batu humpuk ujiak non sinyal kada baik kadang-kadang aran. Tapi hakikatnya orang itu menyahut sudah. Assalamualaikum. Ini kada jawab mengaruh. Kada mengaruh sinyal kawan kada baik. Kayak itu juga bersihkan maka sinyal kita. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Hadirkan. Yang terakhir siapa yang kita hadirkan? Kan Rasulullah menjawab. Ini Rasulullah kada egois menjawabnya salam. Keselamatan atas engkau ya Rasulullah, kata Allah. Kada egois Rasulullah. Langsung dikabalasi dinto kepikiran siapa? Ini kemana-mana. Ada ya Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan kada gasan ulun nih. Gasan kami barataan hamba-hamba engkau yang soleh. Makanya ketika kita bujur-bujur kau menghadirkan ya Allah at-tahiyyatu mubarakatuh, khusyuk kita menghadirkan Allah. Assalamu alaika, khusyuk menghadirkan Rasulullah. Assalamu alaina wa orang-orang yang soleh kita hadirkan. Abah guru, para auliullah, Syekh Abdul Qadir Jailani kita hadirkan. Maka ketika terkumpul di sana, insya Allah bukan pian merasakan nikmatnya mi'raj dalam sholat. Di situ kuncinya. Jadi kan dijauhan dua pemano. Temanya apa? Dengan peringatan. Nah, jangan baca tema guru untuk ampun ini pas saja iman dan takwa. Nah, takwa lah di mana. Jadi di situ kunci sabaratan. Mudah-mudahan kita enak minimal itu. Tapi posisi terdekat kita, ingatlah posisi terdekat kita secara jasmani itu dalam keadaan sujud, merendahkan diri. Sujudnya hati itu apa? Menghinakan diri di hadapan Allah. Kuncinya la haula. Jadi kuncinya sebujurnya di Fatihah itu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuncinya, ya Allah, hanya kepada Engkau ulun menyembah, ulun hendak sembahyang, ulun hendak mengaji, ulun hendak tahajud, ulun hendak bersedekah. Tapi ingat, kita dikunci dengan iyyaka nasta'in. Tapi kepada Engkau kami minta tolong, karena kekuatan kami, daya dan upaya hanya milik Engkau. Kunci dengan iyyaka nasta'in. Jadi kita tekad kuat gasan ibadah, kunci dengan iyyaka nasta'in. Allah ulun kada mampu. Makanya ketika orang azan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Kunci dengan itu, haul, quwwah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah terhindar diri kita dari sombong merasa beribadah. Kadang ketinggian kalau guru lah, lagi ketinggian mana turun sedikit nah. Nah di situ kunci yang awal kita anukan. Cuma yang utama di zaman corona ini ulun pasankan itu, ketika kita memandang sesuatu musibah itu sebagai kulimbit atau kulit, maka insya Allah nikmat yang kita rasakan. Tasipak batu bisa tak udah takut ya luka ketis. Alhamdulillah sudah pinandu. Atau hati bocah, ya Allah dia apa limbah ini, ulun sudah dapat kulitnya. Makanya kita tuh harta dizakati, semuanya itu jurang tuh bersanding dikirimkan Allah. Buah rambutan ada kulitnya, dijulungi bak berbukaan ini aku ya makan kulitnya, niget ya, mbak dijulungi mbak kulit ngoyak membuang ke kulitnya, maksud apa? Karena sterilnya itu hadiah yang hendak diberikan Allah kepada buat kita. Selama kita memandang itu sebagai kulit dan kita sterilkan, maka yang datang itu berkah dan hadiah luar biasa. Bini kagaring jangan kucing, alhamdulillah bini jangan juga di hadapan bini kayak itu. Maksudnya hati, alhamdulillah ya Allah, ini kulitnya pian kirim sudah ulun hadangi apa isi daripada hadiah ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin Allah bersama sangka kita.
kayak itu juga ibu-ibu lah yang misalnya menyekolahkan anak, ngaran anak pertama nih kada suari mungkin paling kayak kakaknya, maka zon prasangka itu akan membentuk anak kita kada pintar, paling selepel kakaknya. Lipel apa lipel mau kasih tingkat. Jadi kita berangkat apapun sang jurang tuh pasang sangka baik kepada Allah Ta'ala, maka itu yang akan diberikan Allah kepada kita. Ampun maaf pun ada salah, ada khilaf, terutama kepada guru Zunaidi lawan guru Zudi. Galil adab kalau bahasa orang tuh, minim adab wani berdiri di perguruan. Tapi mudah-mudahan Tuhan sidin maklum dengan keadaan ulun di sini, dan ulun minta doa Tuhan mudah-mudahan kawa istiqamah dalam dakwah, dan mudah-mudahan kita berdatangan ini diberikan Allah futuh, karena curang tuh kita yang hadir di sini amun mengandalkan otak kira-kira kan ada yang kau paham boleh ke rumah apa pokoknya yang baik-baik ibu. Tapi kalau Allah berikan futuh, insya Allah biar kayak apapun IQ kita diperiksa orang 0, berapa, tapi Allah memberikan futuh maka paham. Karena apabila Allah mencintai hambanya yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. Terima kasih, mudah-mudahan kita bergabung melawan orang-orang yang kita cintai, terutama baginda Rasulullah SAW dan aulia-aulia Allah yang saleh. Mudah-mudahan segala kesusahan yang kita hadapi hari ini diberikan Allah kemudahan. Mudah-mudahan yang garing disembuhkan Allah, yang rezekinya terhimpit diluaskan Allah, dan yang anak-anaknya dalam ancaman narkoba, ancaman akhlak yang ada dibimbing Allah. Allah langsung yang menjaga anak-anak kita dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan yang utama kita termasuk orang yang berrezeki memandang zatnya Allah kelak. Itu aja yang kita harapkan. Bila itu berdaya waridha walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.